Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Syukur alhamdulillah di petang hari ini bertepatan dengan 1 Zulhijjah, dan ini adalah masuk tanggal 2 ya dari bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kajian ini pahalanya istimewa karena dikerjakan di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Kita masuk bab baru ya, bab yang ke-11 ya. Sepertinya Pak Limron sudah siap baca. Silakan Pak Limron, bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bab termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Iya, termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Apa kemarin nazar Pak Cipto masih ingat? Nazar berjanji mau berjanji. Kalau ya itu contohnya ya. Pak Limron barangkali disederhanakan bahasanya. Lupa Pak Ustaz. Mewajibkan diri mengerjakan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Contohnya tadi yang Pak Cipto bilang, kalau saya sembuh saya sedekah. Kata Pak Cipto, ini bisul kalau sembuh saya mau sedekah. Nah, sedekah tadinya sunnah, tapi ketika begini bentuknya jadi wajib. Nah, kalau diperuntukkan untuk selain Allah jadi syirik karena dia ibadah. Ya. Baca lagi Pak Alim. Firman Allah Ta'ala wa qaulullahi Ta'ala wa qaulullahi ta'ala yufuna bin nazir wa yakhuduna yawma kana sarruhu mustazira. Mereka menunaikan nazar dan siapa mereka di sini Pak Limron? Orang-orang muslim. Orang muslim. Bang Haris, kata Allah mereka menepati nazar dan mereka takut pada satu hari di mana hari itu keburukannya merata di mana-mana. Dan mereka ini siapa? Yang bernazar. Iya, yang Allah bilang mereka ini kita atau siapa? Mereka orang sana. Saat Quran ini turun, yang ada siapa? Siapa kaum musliminnya? Para sahabat. Itu kan waktu ayat ini turun, yang ada orang Islamnya para sahabat. Kata Allah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka para sahabat menepati nazar mereka dan mereka takut pada satu hari di mana keadaan hari itu keburukannya merata di mana-mana, itu hari kiamat. Ya, lanjut. Dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Quran surat Al-Insan ayat 7. Iya, berarti Allah memuji para sahabat. Kenapa? Karena mereka menepati nadar. Kalau dipuji berarti nadar itu adalah ibadah. Karena Allah memuji kalau orang itu mengerjakan ibadah. Jadi nadar ini adalah ibadah, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Baca lagi ya Bang
Ali Imran. Firman Allah Ta'ala, wa qala Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min nafatin aw nazartum min nazri fa inna Allah ya'lamu. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Iya, mana bentuk pendalilan bahwa nazar itu ibadah? Dari sisi mana? Kalau tadi ya dari sisi Allah muji pelakunya, berarti nazar itu adalah ibadah. Nah ini ayat ini dari sisi apa Allah menjelaskan kepada kita bahwa nazar itu ibadah? Melaksanakan nazar itu tadi. Kata Allah nih, dan apa yang kalian nafkahkan atau yang kalian nazarkan, Allah tahu. Kita bisa bilang nazar itu ibadah dari ayat ini. Kenapa, Pak Tri? Karena disandingkan dengan nafkah. Nafkah ibadah bukan? Ibadah. Kata Allah, apa yang kalian nafkahkan atau kalian nazarkan, berarti kan disandingkan antara nazar dengan nafkah. Nafkah ibadah, nazar juga ibadah karena bersanding. Gitu cara memahami ayat ini. Kemudian baca lagi. Wa fil sahihi an-Nisa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nazar an yuti'a Allahu falyuti'u wa man nazar an ya'si Allahu fala ya'si. Artinya dari di dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia menaatinya, dan barang siapa yang bernazar untuk maksiat kepadanya, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Ini perintah dari Nabi. Yang dimaksud sahih, maksudnya sahih Imam Bukhari. Sahih Imam Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 6696. Kata Nabi, siapa yang nazar untuk taat, maka wajib dia tepati. Siapa yang nazar untuk maksiat, maka tidak boleh bermaksiat kepadanya. Artinya tidak boleh tepati. Ada nazar maksiat, ada. Pokoknya kalau saya sehat, saya bagi rokok. Ya, maksiat, saya kalau diterima pekerjaannya, saya akan undang biduan misalnya. Kita adakan pesta sehari semalam. Ini jelas nggak boleh. Nazar maksiat. Atau kita marah kepada istri, kalau saya sehat, besok saya tinggalin dia misalnya. Ini nggak boleh. Ya, nazar maksiat tidak boleh ditepati, tapi harus bayar apa? Kafarat. Kafaratnya apa, Pak Cipto? 1. Kalau kita mau tidak menepati nazar, kafaratnya 1. Merdekakan budak. 2. Makan orang. Beri pakaian dulu berapa? 10 orang miskin. Yang ketiga, beri makan 10 orang miskin. Kalau nggak bisa baru puasa 3 hari. Itu cara untuk ya membayar kafarat dari nazar. Kemudian baca lagi. Kandungan babnya, bab 11.
Al-ula wujubul wafa'i bin nazar. Pertama, kewajiban memenuhi nazar. Wajib hukumnya menepati nazar. Jadi nazar itu hukum asal makruh. Bahkan sebagian bilang haram bernazar. Tapi kalau sudah bernazar, maka hukumnya apa? Wajib menepati. Gitu. Yang kedua, As-saniyah iza sabata kaunahu ibadatan lillahi wasaruhu ila ghairihi sirq. Kedua, jika telah tasbit bahwa nazar adalah ibadah, maka memberikannya kepada selain Allah adalah syirik. Iya, kalau nazar itu udah jelas ibadah, maka bernazar untuk selain Allah hukumnya apa? Syirik, ya ampun. Ya, haram. Ya, hukum saya kalau ya laku tanahnya saya akan sembelih bekakak ayam, saya persembahkan untuk penghuni pohon tertentu misalnya, untuk penunggu batu tertentu, atau ya penguasa dari tempat tertentu. Ini syirik, tidak boleh. Ya, jelas ya hukumnya. Membatalkannya itu tadi pakai aparat itu. Kalau syirik nggak ada kafaratnya. Kafarat itu ada kalau maksiat atau bukan maksiat. Ya, Om bilang, saya kalau sehat saya mau bagi 10 juta. Ternyata udah sehat, ya ada kebutuhan mendesak 10 juta. Maka batalkan nazarnya, tapi bayar apa? Kafarat tadi. Berikutnya yang ketiga, As-salisah ana nazrul maksiyati la yahuzul wafa'u bih. Nazar yang berupa maksiat kepada Allah tidak boleh dipenuhi. ya nadar yang maksiat tidak boleh apa? Dipenuhi. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca syarahnya. Lanjut Pak Ali Imran. Syarah bab 11. Bab termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Bab minasyirki nazaru li ghairillah. Termasuk syirik karena nazar adalah ibadah, maka yang wajib dipenuhi jika ia untuk Allah. Maka bernazar untuk selain Allah adalah syirik dalam ibadah. Iya, karena nazar itu ibadah, tidak boleh kita bernazar untuk selain Allah. Dan kalau ada nazar untuk selain Allah, wajib dibatalkan dan tidak ada kafaratnya. Ya, karena itu kesyirikan. Kemudian firman Allah Ta'ala, yufuna bin nazri wa yukhafuna yauman kana syarruhu mustatiro. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Siapa tadi mereka? Pak Ali Imran? Sahabat. Para sahabat. Alhamdulillah. Terus? Dalil daripada surat Al-Insan ayat 7. Ayat ini menunjukkan wajibnya memenuhi nazar dan memenuhi pelakunya sebagai ketaatan kepada Allah dan memenuhi apa yang dengannya ia mendekatkan diri kepadanya. Firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min nafatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 270. Ibnu Katsir
Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia mengetahui segala kebaikan, baik memberikan nafkah, bernazar, dan yang lainnya yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal. Hal ini berarti bahwa Dia membalasnya dengan balasan yang melimpah kepada orang-orang yang mengamalkannya demi meraih wajahnya. Iya, jadi kata Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala, Allah beritahu annahu alim, bahwa Allah itu dat yang maha tahu. Jadi nggak perlu kita cerita-cerita, Allah tahu. Apa yang Allah tahu? Bijami'i ma ya'maluhu al-'amilun minan nafaqat wal mandurat. Apa yang dikerjakan oleh manusia Allah tahu. Baik itu berupa nafkah, sedekah, ataupun sesuatu yang dinadarkan. Ya Pak Cipto jualan, orang beli sekilo dikasih sekilo segram, ya 1,1 kilo. Tapi orang yang beli nggak tahu, tahunya sekilo aja. Padahal sama beliau disengajain dilebihin. Ini sedekah, orang yang beli aja nggak tahu, tapi Allah tahu nggak? Tahu. Opung beli ke saya, Opung niatnya sedekah, berapa Ustaz? 5.000. Udah saya beli Ustaz. Padahal orang lain nawar 3.000 dikasih. Nggak nawar itu bagian dari apa? Sedekah. Dan Allah tahu itu. Jadi sedekah itu nggak harus kita, nih Ustaz tertulis ya sedekah dari saya di fotoin. Enggak, kadang sifatnya sir, rahasia. Tapi jangan khawatir, kita punya Tuhan, Dia Maha Tahu apa yang kita lakukan. Wa tadamman dzalik mujazatuhu ala dzalik. Ini mengandung pengertian bahwa Allah pasti membalas orang yang sedekah, orang yang bernadar, awfarul jazai lil amilina bihi, siapa yang berbuat baik diberi balasan terbaik. Kalau apa? Ibtigha wajhi, kalau dia kerjakan dalam rangka mencari wajahnya, ya. Jadi niatkan untuk mencari wajah Allah azza wa jalla. Baca lagi. Jika kamu mengetahui hal itu, maka nazar-nazar yang dilakukan oleh para penyembah kubur demi mendekatkan diri kepada para penghuninya, sehingga para penghuni itu menunaikan hajat-hajat mereka dan memberi syafaat kepada mereka. Semua itu adalah syirik dalam ibadah dan tidak ada keraguan padanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Sekarang gimana bentuk nadar untuk para penghuni kubur? Bentuknya gimana? Mana Pak Abdurrahman? Nazar untuk penghuni kubur. Kadang anak dia bilang ke bapaknya, udah meninggal nih Pak, nanti tahun depan saya ada rezeki, saya kesini lagi, saya akan potong kambing di sini. Ini nggak boleh, ya. Dan ini banyak dilakukan. Dia potong kambing di situ, dia bawa kakak ayam di situ, ya itu nadar yang syirik, nggak boleh. Ya, lanjutin. Firman Allah Ta'ala, waj'alu lillahi mimma nazar aminal hars wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi biza'bihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma
yahkumun. sa'a ma yahkumun. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah suatu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan prasangka mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Iya, kata Allah, waja'alu. Iya, dan mereka menjadikan lillah bagi Allah mimma dara'a minal hars wal an'am nasiban. Iya, dari apa yang dia sajikan dari hasil pertanian atau hasil ternak sebagai bagian. Ya, ini mereka bilang apa? Hada fillah, ini bizamihim, atas dugaan atau keyakinan mereka. Wahada li syuraka'i. Nah, yang ini untuk sekutu-sekutu kami, ya, untuk Tuhan-Tuhan selain Allah tadi. Fama kana li syuraka'i, padahal tidaklah itu untuk sekutu-sekutu mereka. Fala yasilu ilallah, dan tidak sampai juga kepada Allah. Wa ma kana lillahi, dan apa yang untuk Allah azza wa jalla fa huwa yasilu ila syuraka'i. Ya, dan apa yang untuk Allah maka dia sampai kepada sekutu-sekutu mereka. Ini kata Allah dugaan yang sangat buruk sekali. Jadi mereka itu bikin sesaji bukan hanya untuk berhalanya, untuk Allah juga. Ya, jadi orang syirik itu kerap kali tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, ibadah juga sama Allah. Tapi sayang ibadah juga kepada selain Allah, itu problemnya. Coba dibaca ulang Pak Ali Imran artinya. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Iya, jadi mereka ini hasil bumi, ini hasil ternak, ini dipersembahkan untuk Allah. Ini kan udah bener ya, kayak nanti besok Idul Adha, ya, dikurbankan untuk Allah, bukan darahnya yang sampai, bukan dagingnya. Dagingnya dibagikan lagi kepada manusia, tapi ketakwaan. Iya, terus lanjutin. Ini untuk Allah dan ini untuk hamba dan untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Iya, lanjutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun yang dimadharkan untuk selain Allah seperti nazar untuk berhala, matahari, rembulan, kuburan, dan lainnya, maka ia sama dengan bersumpah dengan makhluk selain Allah. Iya, sama seperti orang bilang demi Rasul, kan ini syirik. Ya, lagi demi langit, demi bumi, saya akan setia sama kamu. Nah ini sumpah untuk selain dengan sebut selain nama Allah, ini syirik. Sama nadar untuk selain Allah juga apa? Syirik. Ya, disebutkan man halafa fi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah berarti dia telah berbuat apa? Kesyirikan.
Terus lanjutin. Orang-orang yang bersumpah dengan makhluk tidak wajib memenuhinya dan tidak ada kafarat atasnya karena keduanya adalah syirik. Syirik tidak dapat memiliki kemuliaan yang mesti dijaga. Yang bersangkutan cukup beristighfar darinya dan mengucapkan apa yang disampaikan Nabi SAW. Mana halafa wa qalu fi halifi walati wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa yang bersumpah dan dalam sumpahnya itu dia berkata demi Lata dan Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Iya, berarti kan syirik. Karena la ilaha illallah itu menggugurkan dosa syirik. Jadi kalau Bang Abdurrahman, Ustaz gimana cara bertobat dari dosa syirik? Alhamdulillah di setiap sholat ada 2 kalimat syahadat. Kalau di tasyahud akhir, tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini penggugur dosa syirik. Kita bersyukur ada ibadah namanya apa? Sholat. Ya, sholat itu menggugurkan manusia dari dosa, termasuk dosa syirik. Ya. Baca lagi. Saiful Islam berkata tentang orang yang bernazar untuk kuburan. Coba berapa Pak Lima? Bernazar. Bernazar ya. Nazar. Iya. Ya. Lanjut. Untuk kuburan atau sepertinya dengan memberikan minyak untuk mewanginya. Dan dia menyatakan bahwa kuburan itu menerima nazar. Seperti ada nggak sih Pak Limron yang begini? Kata Pak Limron, Pak tenang aja, besok kalau saya dapat gaji pertama, saya keramik kuburan Bapak. Kan itu nazar juga ya. Bahasa kitanya apa? Kalau di Cirebon namanya apa ya? Lupa saya, apa namanya? Ngejulah apa namanya? Itu kita janji untuk keramik kuburan Bapak. Ya, kata Bang Abdurrahman, tenang Pak, nanti kalau tahun depan saya dapat uang, saya beresin kuburan Bapak. Di keramik, kasih lampu, kasih lilin, bila perlu saya bangunkan rumah khusus di kuburan Bapak. Nah ini nggak boleh. Ya, yang seperti ini berarti nazar untuk kuburan, benar nggak Pak? Ya, untuk si mayit tadi ya, nggak boleh. Ya ada lagi Pak, tenang aja Pak, nanti besok kalau ada rezeki saya kesini bawa kambing saya sembelih di sini. Ini juga nggak boleh. Ini banyak kejadiannya banyak. Ya, baca lagi Pak Lima. Syekhul Islam berkata, nazar ini adalah kemaksiatan, sebagaimana kesepakatan kaum muslimin tidak boleh dipenuhi. Iya, wa hadan nadru maksiatun bittifaqil muslim. Nadar begini maksiat nggak boleh didepati. Orang Islam sepakat. La yajuzul wafa'u bihi, tidak boleh menepatinya. Wa kadzalika in nadara, demikian juga kalau ada orang bernadar malan, harta, lisadanah, sadana itu untuk kuncen atau juru kunci. Ya, apa namanya Mas Agus ziarah kubur, lalu kata Pak juru kuncinya, aduh mudah-mudahan ada rezekinya ya. Oh iya Pak, besok kalau saya dapat rezeki saya bagi Bapak sekian juta. Nah, ini juga nggak boleh. Jelas ya. Jadi orang Masya Allah lebih menghargai juru kunci daripada ustaz. Lebih menghargai kotak yang ada di kuburan ketimbang kotak masjid.
Orang kalau nyolong di kotak kuburan nggak dijagain juga aman itu. Masjid udah digrendel, udah dikasih geblok, masih juga diutak-atik gitu. Jadi lebih takut sama kuburan daripada sama Allah. Nah, ini kejadian. Ya, baru berapa waktu yang lalu ya, kotak masjid ini. Ya, kurang apa itu kuatnya, besi semua. Masih aja dibobok ya. Tapi kotak yang ada di kuburan kadang kebuka, nggak ada yang ngambil itu. Kadang sama air putih takut. Kamu bener tadi Uri? Ayo minum. Takut dia. Tapi kalau demi Allah nggak takut. Apalagi sumpah pocong, wah takut kalau sumpah. Ada nggak sih sumpah pocong? Dalam Islam ada nggak sumpah pocong? Ah, nggak ada. Tapi orang kalau udah sumpah pocong nggak berani bohong. Tapi kalau demi Allah berani bohong. Jadi bukan kita pengen mati ya, orang lebih takut mati daripada takut sama Allah. Baca lagi. Demikian pula jika dia bernazar memberikan harta untuk para juru kunci. Iya, juru kunci ya, yang jagain kuburan. Makanya juru kunci itu kuncen. Itu kerja enggak, duitnya banyak. Dari kotaknya, dari nazar orangnya, ziarahnya, macam-macam. Ya, baca lagi. Atau untuk orang-orang yang bersemedi dan beritikaf di tempat tersebut. Mereka itu tidak berbeda dengan para juru kunci Lata dan Uzza serta Manat. Mereka memakan harta orang-orang dengan cara yang batil. Ini paling enak bisnis kuburan. Bisnis kuburan, Masya Allah. Gak pakai modal. Duitnya banyak. Itu kalau ngitung itu, Masya Allah, gak cukup satu orang. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu namanya makan harta orang dengan cara batil. Ya, gak boleh. Dan itu terjadi. Kuburannya dikasih kembang biar menarik. Kembangnya banyak, udah kayak kue tart aja tuh. Rame kembangnya. Kasih kelambu warna putih. Ya, dikasih pernak-pernik dan pokoknya biar menarik. Makin menarik, makin percaya orang. Makin percaya orang, makin gampang ngeluarin duitnya. Iya. Ya, baca lagi. Dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang bersemedi di sana mirip dengan apa yang dikatakan oleh Khalil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut Khalil. Dua orang yang disebut Khalil. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Khalil itu artinya kekasihnya Allah. Dua orang doang. Terus? Ma hadhihi tamathilul lati antum ha'akifun. Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Ya, akifun itikaf di situ. Dia banyak orang itikaf di patung, di kuburan, di tempat-tempat keramat, bukan di masjid. Padahal biayanya besar, tenaga yang keluar banyak, waktu terbuang banyak. Tapi mereka mau, tapi masjid. Ya Allah, orang sekarang terbalik. Makanya tadi pagi saya bahas di Madarijus Salikin. Orang kalau sudah benci sama tauhid, pasti cinta syirik. Iya, orang kalau sudah benci taat, pasti cinta maksiat. Pasti itu nggak bisa di tengah. Di paling Imran kalau suka belajar agama, dia nggak suka lawannya dari belajar main-main, sudah guru habis waktu. Apa? Nggak bisa. Hukuman orang dari benci belajar, kata Ibnu Qayyim, dia akan cinta
dengan kemalasan. Iya. Orang yang benci capek belajar akan cinta capek bukan belajar. Coba belajar di sini, dudukan ber-AC kan, ram, disiapin air, capek-capek. Tapi kalau nggak suka capek belajar, pasti dia dibuat suka capek yang lain. Sepedaan capek nggak? Capek. Tapi apa orang semuanya nggak mau sepeda? Wah, malah banyak ya. Ya berkilo-kilo mau dia. Kadang dari Jakarta, Surabaya naik sepeda. Nah, kata Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, orang itu kalau nggak suka capek belajar, dia akan suka capek yang bukan belajar. Itu pasti nggak bisa ditekan. Iya. Jadi kita belajar capek, tapi kalau kita cinta, itu akan bertambah durasi belajar. Nah, tapi kapan dibalik? Orang itu kan capek, orang hidup tuh capek. Ya, hatta tidur juga capek. Ya, tapi ada yang capeknya di jalan Allah, ada yang tidak di jalan Allah capek. Ya, baca lagi. Lanjut, Pak Ali Bro. Dan orang-orang yang dilewati oleh Musa dan kaumnya, Allah Ta'ala berfirman, Wajawajna bi bani Israil al-bahra fatau ala qawmi ya'ufuna ala asnamin lahum. Dan kami seberangkan Bani Israel ke lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada kaum yang tetap menyembah berhala mereka. Iya kan, Nabi Musa dengan Bani Israel kan diseberangin sama Allah kan, selamat kan. Udah diselamatin, syirik lagi. Tuh, zaman dulu tuh ya, orang kalau udah seneng syirik. Tapi sekarang lebih parah, senang syirik, susah juga syirik. Kalau sekarang, ya. Berikutnya. Maka najar untuk para juru kunci dan orang-orang yang bersemedi di tempat ini adalah kemaksiatan. Hal ini mirip dengan najar untuk para pelayan salib dan orang-orang yang beribadah di sisinya, atau untuk para pelayan Buddha di India yang beribadah di sisinya. Ini nggak boleh ya. Juru kunci, ya baik kuburan yang ada orangnya ataupun kuburan yang dibuat untuk menjebak orang supaya memutuskan. Banyak kuburan palsu. Ya, ada orang nggak punya kerjaan, dia mikir apa ya. Ada kata temannya, udah yuk kita bikin kuburan aja, kita tulisinnya ya kuburan keramat gitu. Sepakat, yuk ayo bikin. Kamu jadi juru kuncinya ya. Terus kamu apa? Saya jadi marketingnya. Oke. Satu jadi juru kunci, udah bikin box. Marketingnya kesana kemari. Ayo, mau kamu susah punya anak ya, datang ke sana itu. Banyak yang punya anak. Kamu apa sakit? Oh, dia jadi marketing. Ya, pertama jalan mulus. Tapi marketing ini lama-lama melihat perasaan tamunya banyak, kok bagi hasil sedikit. Lama-lama ketahuan, wah kamu nggak adil pembagiannya. Ya kan saya yang capek. Ini lebih capek saya marketing gitu. Berantem berdua ini. Akhirnya karena jengkel marketing dibongkar betul, itu kuburan palsu. Nah itulah banyak, tapi banyak yang terjebak. Iya, alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum.
Tapi sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada pulpen? Nah, Bang Abdurrahman, pinjam ya? Ya itu masih. Silakan yang mau bertanya atau kayaknya udah azan ya. Ya, jangan dulu kan. Tanggal 18 ya sekarang ya. Ya. Kira-kira ada yang mau tanya enggak? Iya, ada. Kalau nggak Ustaz. ada, Ada. ada. Ya, silakan aja. Imron. Terima kasih Ustaz. Tadi dikatakan bahwa nggak mungkin balance gitu ya segala sesuatunya, misalnya maksiat sama Iya, itu. pasti dia kembalikan. Tapi kalau misalnya kita di ada posisi misalnya kita maksiat atau taat atau dari yang jelek kita balikin ke yang bagus, gimana tuh caranya? Terus yang kedua, fenomena apa yang orang menggambarkan tadi demi matahari, demi gitu, demi Rasul, sedangkan dia berani dengan dia mengatakan demi Allah gitu. Penyebabnya apa ya? Iya, pertama untuk bisa pindah ya, dari buruk kepada kebaikan, tentu kita berdoa kepada Allah. Itu yang paling utama. Yang kedua, iltizam sama majlisul ilm. Ya, konsisten dalam belajar. Jangan karep sorangan. Ya, belajar tuh istiqomah. Istiqomah itu yang bikin istimewa. Ya, antum mau diajar sama S2, S3 dan seterusnya, tapi kalau nggak istiqomah belajarnya sama aja. Tapi kalau antum diajar dan antum istiqomah terus, bisa sampai. Istiqomah itu yang istimewa, sekarang tuh barang langka. Asal antum tahu ya. Dan orang bisa dengan 1001 alasan. Ya, enggak yang belajarnya, ya yang ngajarnya sama aja. Harus istiqomah. Kalau nggak ada istiqomah nggak nyampe. Itu harus iltizam. Kita yang ngajar, kita yang belajar, komitmen. Kalau sudah meniatkan belajar supaya berubah, yang tadinya nggak baik jadi baik. Yang ketiga, disortir teman. Kalau temannya begajulan, ya susah kita untuk berubahnya. Jadi ada teman yang memang jadi sahabat, ada teman ya sekedar urusan dunia dia jadi teman. Boleh berteman sama orang kafir, silakan dalam urusan dunia. Enggak dilarang sama Allah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak larang kalian berbuat baik, kalian berbuat adil sama orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak juga mengusir kalian, silakan berbuat baik kepada mereka. Tapi untuk menjadi sahabat, ya kita harus punya batasan. Oh, kita harus melihat agama. Sahabat yang dimintai pendapatnya berkaitan agama, ya jadi motivasi dalam hidup kita. Ya. Dan yang keempat, diingatkan oleh para ulama, lapanglah dalam bersedekah. Orang yang gampang mengeluarkan harta itu akan dimudahkan dapat hidayah. Kata Allah, fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Orang yang mau memberi, Allah akan mudahkan jadi orang bertakwa. Allah akan mudahkan dia husnul khatimah, dan Allah akan mudahkan dia masuk surga. Dengan cara dan apa? Diiman bahwa ini adalah kewajiban, lapang dadanya. Ya, tidak sambil menggerutu atau penyakit. Pak Imron nih ada rezeki. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Ya, kata
dong aja saya lihat. Kamu hidup gitu-gitu aja. Oh, ilah. Ngasih sih ngasih, tapi baris akhirnya gitu. Saya ngeliat kamu kok gak ada kemajuan, gitu-gitu aja hidupnya. Kayaknya kamu ini banyak dosa di masa lalu. Malah paling nggak diterima butuh, diterima sakit hati ya. Kalau gue ada duit saya lemparin ya. Kayak gitu. Jadi jangan ngasih-ngasih aja. Dan bersedekah itu tidak harus pakai uang. Apa yang kita punya? Tenaga, sedekah pakai tenaga. Ya, kita punya ilmu, ngajar. Dan itu masuk sedekah. Ya, jelas ya. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang lebih takut sama selain Allah? Tauhid. Tauhidnya lemah. Dipaham tauhidnya nggak begitu. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ya, siapa namanya? Nana. Tinggal di mana? Di anak buahnya Masya Amin. Allah. Mau nanya gitu, kalau di pramuka itu kan ada kampus sendiri, Iya. kayak musik itu biasanya untuk penyalaan unggun itu. Nah itu apa termasuk bagian dari tasawuf sama ada kalimat-kalimat indah di puisinya ya, kayak mengagungkan api gitu. Atau yang berlebihan lah seperti itu biasanya. Jelas kalau mengagungkan api ya menyerupai orang majusi, nggak boleh. Iya. Dan bisa kalau ada makam yang makam orang tua atau siapa itu ya keluarga itu, misalkan dipasang batu ukuran 10 cm misalkan buat kasih nama itu atau pakai papan itu boleh. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Nggak boleh dinamai. Jadi nama itu boleh. Iya, nama apalagi ditulis tanggal lahir, yang wafat, yang berduka, apalagi ditulis telah berpulang ke rumah Allah, ada lagi ke rahmat Allah. Orang, Kalau kan biasanya tuh orang lupa ya. memang harus dilupakan. Cara berbakti kepada orang tua, melupakan kuburannya supaya tidak dikultuskan. Iya, Kan kalau sudah bertahun-tahun untuk apa? Mending mendoakannya. Saya mau tanya, yang wajib mendoakannya apa menziarahinya? Doain. Ya antum ziarah rajin nggak doain doain. Dan doa mustajabnya di mana? Kuburan atau di masjid? Di masjid. tapi sebagian orang banyak yang berdoain almarhum itu di makam Ustaz kayaknya atau baca Yasin gitu Mas. Ya itu namanya memindahkan fungsi masjid ke kuburan, nggak boleh. Kata Nabi la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid ada fisiknya, ada juga fungsinya. Dua-duanya nggak boleh. Nggak boleh berarti haram Ustaz. Iya, nggak boleh itu berarti haram. Bukan makruh. Mas soalnya kan sebagian daripada keluarga kita kan banyak seperti itu. Iya, makanya Itulah yang membuat berat kita terkadang memberitahu gitu kan. iya, makanya perlu belajar di situ. Di akhir zaman ini pentingnya menuntut ilmu. Dan kita sebagai guru juga harus istiqomah dalam mengajar. Jangan sampai orang serius belajar tiba-tiba ngilang, nggak ada ini, jangan. Istiqomah. Ya, terus ada hasilnya insya Allah. Kita belajar sederhana begini, gak mewah kan? Tapi kalau istiqomah, jadi istimewa. Iya. Ini kita istiqomah. Aku harus belajar semuanya. Barakallahu fiik. Saya pernah menerapkan itu Ustaz. Ya, saya selalu makam tuh
Ayo kita ke makam yuk. Iya. Tengok orang tua begini bacain Yasin. Bilang nggak boleh haram. Ah, sok tahu loh. Kan? Jadi kalau kita tentang, lebih baik kita tentang atau lebih baik kita biarkan gitu Pak? Ya diingetin sekali aja. Udah dikasih tahu nggak boleh, dia marah, tinggalin. Karena dia kan itu kan menuju arah di neraka tuh dia. Iya kan sudah kita Apa ingetin. kita paksain? Jangan. Kita udah ingetin, udah sama-sama tua, ya, udah diingetin sekali. Ingat, jangan sibuk Orang lain. memperingatkan. Sekali aja udah sibuk dengan memperingatkan diri sendiri. Yang kedua, keluarga kita sendiri, anak dan istri. Orang lain sekali udah dikasih tahu, udah. Jangan rewel gitu. Jelas ya. Nanti habis waktu. Ya. Baik, kalau itu sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih Pak Tadi dan kawan-kawan yang lain. Semoga diberi balasan yang berlipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nomor 3, Asyhadu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.